Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang apa sudah sore ya? Ya, saat ini kami berada di Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo, Una-Una. Saya Rugaya, kami dari Voice Talent, media yang sering melakukan podcast juga, yang lainnya dengan sebagaimana aktivitas media kami wawancara biasa. Dan hari ini saya sudah bersama dengan 6 orang narasumber yang masing-masing punya kapasitas untuk menjelaskan hal-hal yang akan coba kita dalami bersama-sama terkait dengan, ini sudah dijelaskan oleh spanduk di belakang, pelatihan kepemimpinan perempuan dalam restorasi mangrove, khususnya yang ada di Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka. Saya sudah bersama dengan yang di ujung ini Pak Hermanto, Bapak Kepala Desa Cempa. Apa kabar Pak Kades? Ya, baik. Sehat ya, aman Pak Kades ya, aman desanya. Kemudian ada Mbak Deborah, benar namanya? Biasa dipanggil apa ya Mbak? Debo? Sesuai dengan keinginan yang manggil ya, nyamannya manggil apa. Beliau adalah salah satu, katakanlah perwakilan ya, dari Yayasan Bumi Tangguh Sulawesi Utara. Kemudian ada Ibu Zida. Ibu Zida ini merupakan ketua kelompok usaha ekonomi perempuan pesisir tepatnya, yang ada di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Dina, halo, dari Yayasan Care Peduli. Sudah berapa hari di Cempa ini, Ibu? Kami di Cempa hari ini. Hari ini Tiba di Ampana tadi malam. Dan sudah langsung berkegiatan bersama ibu-ibu yang ada di Cempa. Dan ibu-ibunya salah satunya ini perwakilan dari 60 ibu-ibu kurang lebih ya. Ada Ibu Irna, beliau salah satu anggota kelompok dan posisinya sebagai bendahara di kelompok Karang Laut. Demikian mereka menamai kelompoknya. Satunya Karang Laut, satunya lagi Fatu Melee. Yang satu dalam bahasa Indonesia, yang satu dalam bahasa daerah. Ini suku tak atau Baree Pak Kades? Bahasa daerah Fatu Melee. Fatu Melee. Baree. Boleh tahu artinya Fatu Melee itu apa? Fatu batu ya. Yang seukuran leher. Ya, seukuran leher. Oke, dan di sebelahnya ada Kakak Iwan dari Karsa Institute. Luar biasa hari ini, dan mudah-mudahan waktu kita cukup kita bagi dengan menjawab ringkas-ringkas. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa mangrove bukan hanya benteng alami bagi wilayah pesisir, namun di sana ada sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Nah, di balik upaya pelestariannya ada peran perempuan yang hadir sebagai motor penggerak perubahan di komunitasnya, di desanya. Nah, kegiatan pelatihan kepemimpinan ini tentunya ada hal yang mendasari sehingga harus ada kegiatan pelatihan ini. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh yang punya inisiatif. Siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Yang punya kegiatan ini Karsa sendiri yang menginisiasi atau dari Care. Kita ingin mengetahui seperti apa awal mula sehingga kemudian harus Cempa begitu yang menjadi tuan rumah. Ya, awalnya memang kita itu tersurvei di 2 desa, yaitu TTW dan Desa Cempa. Nah, melihat potensi yang ada di Desa Cempa ini, ada satu potensi yang sangat luar biasa, yaitu Nike. Potensi secara ekonominya sangat besar.
Nah, kenapa kami pilih Cempa? Potensi di ini secara ekonomi sangat sangat mempengaruhi ekonomi ibu-ibu. Ini ada satu jenis atau anak paling mantap. Nah, semua ibu jenis ini bisa ada di sini apabila mangrove-nya ini dipelihara secara baik. Iya, baik. Terima kasih, Kak Iwan. Mungkin bisa disambung lagi mengapa perempuan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga ekosistem pesisir. Silakan Kakak Debo mungkin. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman kami di Sulawesi Utara, kenapa penting perempuan yang terlibat dalam restorasi lingkungan? Karena secara psikologi perempuan itu mudah untuk melibatkan orang lain secara psikologi, dan secara sosial perempuan itu lebih mudah bergaul atau mencari orang yang mudah bekerja sama. Nah, perempuan kemudian dianggap memiliki peran penting di dalam menjaga ekosistem, karena perempuan yang hidup sehari-hari dekat dengan ekosistem mereka dari rumah. Contohnya di desa Palais di Minahasa Utara, kalau bapak-bapaknya banyak punya pekerjaan di luar desa, tetapi ibu-ibu tinggal di desa itu, hidup dari situ, sehingga peran mereka akan jauh lebih dominan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan restorasi yang hanya berkegiatan di sekitar rumah. Iya, terima kasih. Dari Mbak Dina, kenapa harus penting menambahkan kapasitas perempuan sehingga diadakan pelatihan kepemimpinan ini? Iya, jadi kalau dari CARE kita sudah punya beberapa program yang itu dilatar belakangi dari pemetaan kami terhadap lahan mangrove yang mengalami krisis di seluruh Indonesia, dan kita melihat bahwa peran perempuan di dalam mendorong keberhasilan restorasi yang sudah ditetapkan sebagai target nasional itu kan sangat ambisius ya, tetapi selama ini dalam evaluasi yang kita lakukan itu kurang melibatkan warga setempat, terutama perempuan. Iya. Sehingga kita melihat potensi perempuan ini perlu didorong untuk sebagai faktor kunci yang bisa menjadi keberhasilan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut gitu. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Debo bahwa perempuan ini memiliki peran yang penting untuk menjaga keluarga dan komunitasnya. Dalam hal ini adalah termasuk menjaga ketahanan pangan. Nah, mereka itu kan mendapatkan sumber pangan dari lahan mangrove ya Bu ya, misalnya dengan menangkap udang, menangkap kepiting yang sebagian dikonsumsi sendiri, itu merupakan sumber protein yang sangat baik untuk keluarga ya, dan juga bisa menjadi sumber penghasilan juga untuk keluarga. Nah itu kalau krisis mereka juga mengalami gangguan ya dalam keluarganya. Nah karena itu mereka punya kepentingan yang sangat sangat signifikan untuk menjaga ekosistemnya, karena itu bagian dari menjaga ketahanan ekonomi dan pangan keluarganya mereka gitu. Nah tanpa itu restorasi mangrove itu akan berhadapan dengan masyarakat yang yang kalau tidak didorong mereka akan bisa menjadi salah satu yang tidak bisa menjaga ekosistemnya gitu. Tapi dengan mereka didorong untuk menjaga ekosistemnya, maka mereka juga mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan ketahanan pangan keluarga tersebut. Jadi mereka juga akan mendorong, maksud saya, mereka juga akan menjaga ekosistem mangrove yang ada di sekitar lingkungan. Dan apakah sudah ada yang berhasil? Ya, ini salah satu yang berhasil adalah Ibu Jida. Ibu Jida bisa menceritakan apa yang pengalamannya di di desanya, bagaimana
program ini bisa memperkuat ibu-ibu dan sekaligus mendorong peran atau kepemimpinan ibu-ibu di dalam menjaga ekosistem mangrove di wilayah. Iya, karena sudah disebutkan ya, langsung diceritakan sejauh mana keberhasilannya. Kita sebagai perempuan ya di kelompok kami. Nah, di sini terlihat jelas bahwa saya sebagai ketua kelompok sekarang ini sudah terpilih sebagai salah satu anggota pada perwakilan desa dengan mengikuti kuat ini. Dengan adanya kelompok usaha ekonomi perempuan pesisir itu mengangkat harkat dan martabat daripada perempuan, dalam artian bisa membantu suami dalam segi ekonomi dalam rumah tangga. Bisa dicontohkan Ibu kegiatan yang sudah dilakukan di Likupang sana di kelompoknya Ibu? Kegiatan yang sudah kami lakukan yaitu untuk restorasi kami sudah melaksanakan pembibitan mangrove, penanaman sampai dengan penanaman, dan juga kami di kelompok tersebut ada kelompok simpan pinjam, kemudian ada kredit barang, dan ada juga pemberian modal usaha untuk anggota kelompok yang ada. Jadi dengan bantuan tersebut ke kelompok kami, anggota daripada kelompok kami bisa sejahtera. Dan itu tentu sangat membantu sekali ya. Baik, Pak Kades sudah mendengar sendiri cerita sukses dari Likupang, bagaimana ibu-ibu di sana sangat merasa terbantu dengan adanya program ini. Apalagi tadi ada simpan pinjamnya dan yang lain. Mungkin Pak Kades, kami ingin tahu seperti apa penyambutan Pak Kades terhadap kehadiran teman-teman Karsa, teman-teman CARE, dan Pak Kades mungkin harapannya ini ragu-ragu atau optimis atau seperti apa? Cerita dulu Pak Kades. Jadi berbicara program perisai mangrove ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan CARE Peduli dan Karsa Institute sudah berkenan hadir di desa kami dan mengambil pemberdayaan perempuan khususnya. Alhamdulillah dengan efisiensi anggaran terjadi pada tahun ini sehingga kami merasa terbantukan. Efisiensi anggaran di daerah, di negara ini ya, di negara ini. Tentunya, tapi akhirnya NGO hadir di Cempa. Membantu kami di bidang pemberdayaan. Alhamdulillah dengan hadirnya program ini ibu sangat terbantukan dengan adanya pendidikan maupun penanaman. Nantinya saya pikir itu salah satu pemberdayaan yang sangat membantu kami di pesisir pantai yang berada di pesisir pantai ini. Selanjutnya saya sangat terinspirasi dengan Ibu Ida ya. Ibu Ida sebenarnya saya sangat tertarik dengan cerita Ibu Ida. Tadi pada saat kegiatan saya ingin bertanya sih sebenarnya. Cuman saya tidak ada momen untuk laki-laki bertanya. Sehingga saya nahan. Saya sangat terinspirasi dari Ibu Ida, kawannya dari Ibu ya, dari masyarakat biasa tentunya. Sehingga saat ini menjadi anggota BPD. Itu semua berkat dari ibu masuk keterlibatan di kelompok tentunya. Nah, dengan harapan dari kami adanya kegiatan ini, berharap ada kelompok ibu-ibu yang ada di desa Cempa hampir sama mungkin sejarahnya dengan ibu juga. Itu salah satu harapan dari kami. Harap kepada para narasumber, Ibu Ida, Ibu Deborah ya. Wah, Pak Kades sudah hafal ini ya? Ya. Belum sehari sudah hafal. Tadi sudah diberikan nama. Oh, ini ya seperti itu.
dan tinggal 4 hari Pak di desa Iya. Yang mungkin banyak ilmu yang akan diberikan kepada kami, khususnya penanaman mangrove ini. Saya kira mungkin harapan dari kami selaku pemerintah desa berharap program ini berjalan dengan lancar sehingga ibu-ibu yang ada di desa Cimpa bisa sukses ke depannya seperti contoh Ibu Ida. Alhamdulillah, itu saja nanti dari kami pemerintah desa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya seperti itu. Maka dia sangat bersyukur sekali ya. Nah, terima kasih. Saya lebih ke penasaran ke pelatihannya. Pelatihan selama berapa hari? 4. Selama 4 hari, tentunya materi, terus praktek. Lebih penasaran ke apa iya lewat pelatihan, terus perempuan ini akan terbangun jiwa kepemimpinan dia di masyarakat. Boleh bercerita sedikit? Iya. Iya, jawabannya pasti iya. Karena dalam kelompok itu nanti dibangun satu komitmen. Jadi kita berpegang teguh dengan komitmen, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, intinya di sini komitmen yang harus dipegang. Jadi sebelum kita berjalan lanjut, ya komitmen itu yang kita bangun dulu. Agar supaya untuk mencapai titik sukses daripada satu kelompok itu, kita jangan keluar dari komitmen tersebut. Ya, seperti itu. Mbak mungkin Dina? saya bisa nambah Iya. ya. Bahwa prosesnya itu tidak hanya 4 hari, tapi Bang Iwan dan tim Karsa telah melakukan pendampingan. Itu akan berlangsung selama setahun ya, Bang Iwan ya. Jadi banyak materi yang akan diberikan dan sudah diberikan ya. Akan berkesinambungan ya. Ya, jadi ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan tentang kepemimpinan perempuan, ada pelatihan tentang gender, ada pelatihan tentang ekonomi, Wah, keren ya. simpan pinjam, lalu ini pelatihan tentang restorasi mangrove yang terdiri dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan gitu ya. Terus kemudian mentoring atau pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada ibu-ibu di desa gitu. Dan itu akan kita hubungkan juga dengan dinas-dinas terkait yang kita harapkan akan mendorong atau mendukung kegiatan ibu-ibu di sini ya. Misalnya nanti kita akan kenalkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya, dan juga mungkin Dinas Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya. Dan kemarin juga ngobrol dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang berkomitmen juga akan menghubungkan dengan dinas-dinas terkait yang lain, misalnya Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga nanti bisa mengeroyok gitu ya, untuk mendukung apa yang diupayakan oleh ibu-ibu di Desa Cempa, kurang lebih begitu. Dan kita juga punya ruang belajar bersama, jadi saat ini sedang mengembangkan ruang belajar bersama untuk para ibu-ibu pejuang mangrove di berbagai wilayah untuk bisa saling terhubung, bisa saling belajar, memperkuat kepemimpinannya, dan saling memberikan inspirasi satu sama lain gitu, dan saling berbagi, saling menguatkan ibu-ibu di berbagai wilayah tersebut dan membagikan praktek baik yang mereka sudah lakukan di wilayah masing-masing untuk bisa saling menginspirasi. Saya ke Ibu Erni dulu yang sudah ikut bergabung bersama kelompok Karang Laut, bendahara terpilih sebagai bendahara UWEP-nya. Ibu Erni, apakah Ibu Erni merasa terpanggil dengan merasa terpanggil karena ini kan desanya kita juga. Jadi kita tidak terpaksa Ibu ya? gimana? Tidak dengan terpaksa. Tidak dengan terpaksa. Rela untuk membantu. Ini juga ponakan kepala desa, ini ponakan saya. Jadi kita itu harus berpartisipasi di dalam desa. Macam ini kasihan saya punya ponakan ini kepala desa. Tidak mungkin kita mau menolak. Kita ini juga waktu rapat dengan panggilan pertama dengan orang dari Bali ya Pak Iwan. Kita juga hadir di situ. Terus kita rapat di sini berapa kali kita? Sudah 5 kali. Jadi sudah kita bentuk
untuk ketua, bendahara, sekretaris sampai hari ini. Pembentukan Sampai ada kelompok. tamu dari Sulawesi Utara ini. Kita terima. Ibu rasa ada manfaatnya Ibu ikut pelatihan? Ya ada manfaatnya bagus sekali ini. Ini kan untuk perempuan juga, untuk membantu suami. Ibu rasa Ibu dan teman-teman Ibu akan mendukung Ya. Bapak Mudah-mudahan kita mendukung Kak bisa Iwan di seperti sini? Ibu yang dari Cida. Terus bertahan. Cida. Insya Allah kita bisa. Bisa Kita akan juga ya? panggil teman-teman itu mau, ketua itu mau juga itu. Dia bilang tadi siapa yang mau mundur, kita saja maju biar cuma 10 orang. Kita tetap untuk mau bikin ini apa yang Pak Iwan sampaikan, insya Allah. Ya, cuma Semangat itu. terus Ibu ya. Ya, semangat. Jadi ada peluang-peluang ekonomi yang bisa ditangkap oleh ibu-ibu di Desa Cempa, sehingga ke depan penguatan ekonomi akan berjalan lebih efektif. Tentu saja harus dihubungkan dengan pihak-pihak luar ya. Dalam hal ini yang membutuhkan bibit gitu kan harus terhubung. Nah, dengan adanya sekarang teknologi digital itu memungkinkan bagi ibu-ibu untuk bisa terhubung dengan pasar. Nah, itu nanti juga ada pelatihan bagaimana caranya ibu-ibu bisa menggunakan teknologi digital untuk untuk pemasaran. Saya kira ini menjadi PR kita juga untuk bagaimana ke depan pelatihan itu berjalan efektif dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh ibu-ibu di Desa Cempa. Ya Mbak Dina, harapan besar kita semua, mungkin Mbak Dina lebih ke universal di Indonesia, untuk Indonesia ya. Ini bisa menjadi closing statement dalam podcast kita, bisa menyampaikan closing statement harapan besar terhadap semua tentang ekosistem mangrove di Indonesia. Iya, harapannya bahwa ibu-ibu berkontribusi secara cukup kuat dalam mendorong restorasi mangrove secara lokal maupun nasional, sehingga itu menjaga ekosistem, dan juga yang penting juga adalah memperkuat komunitasnya, sehingga komunitas itu tahan atau resilience menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi, dan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan di wilayah-wilayah lain untuk saling memperkuat dalam menjaga ekosistemnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih semua sudah berkenan membersamai Voice Talent, dan saatnya kita pamit undur diri. Mungkin lain kesempatan kita bisa lebih dalam lagi kalau sudah ada cerita sukses ya dari dua kelompok yang ada di Kita Cempa. tunggu ya cerita Iya, suksesnya. kita tunggu cerita suksesnya karena ini baru dibentuk kelompoknya. Nanti akan hadir di daerah lain seperti Mbak Jida menceritakan di kita. Kakak Erni, Ibu Erni dapat ke daerah lain lagi bercerita kisah Berbagi, suksesnya kesuksesan. dengan daerah Betul, lain. betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Wassalamualaikum sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.